Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Riksya Rahman dengan NIM 202410102097 dari mata kuliah Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai tugas dari modul tentang perceptron dan ensemble classification. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke soal pertama yang dimana ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset point dan breast cancer masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3 dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Oke. Jadi di sini hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita mengimport seluruh library yang akan kita perlukan nantinya. Di sini kita import dataset, kita import standar scalar untuk menormalisasikannya, lalu kita import juga perceptron, kita import train test split untuk membuat data test dan data trainnya nanti untuk membagi, lalu di sini akurasi skor untuk menampilkan prediksi skornya, lalu kita di sini import NumPy SNP. Nah, di sini lalu kita import juga bagging classifier. Nah, di sini oke, pertama kita tinjau dulu dari dataset wine. Nah, di sini saya membuat variabel dfwine di mana dfwine ini saya panggil dari dataset yang terdapat di dalam Python-nya itu langsung. Jadi saya tinggal datasets.load_wine dalam kurung tutup kurung. Yang dimana di sini dia akan memanggil dataset wine yang sudah terindeks ke dalam Python-nya seperti itu. Nah, di sini saya membuat variabel xwine dengan dfwine.data yang dimana dfwine.data ini akan mengambil seluruh atribut dari dataset wine itu sendiri seperti itu. Lalu sedangkan untuk kwine di sini dfwine.target dia akan mengambil seluruh data kelas dari dataset wine ini. Nah, lalu di sini saya panggil dfwine-nya untuk melihat apakah sudah benar. Di sini benar ya untuk targetnya xwine. Di sini targetnya itu adalah alkohol, malic acid, ash, alkalinity of ash, magnesium dan sebagainya. Lalu di sini targetnya yaitu kelasnya. Nah, di sini sudah 000111222 seperti itu ya. Jadi sudah benar. Lalu di sini kita uji dari wine data test 0,2. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan train test split, yang dimana x train wine, y x test wine, y train wine, y test wine. Kita panggil library train test split dengan parameter x wine dan y wine dan test size-nya itu sama dengan 0,2. Nah, lalu di sini kita panggil fungsi standard scalar untuk menormalisasikan data dari x train wine nanti. Nah, di sini kita masukkan x train wine ini ke dalam standard scalar-nya. Lalu kita transformkan x train wine ini menggunakan standar scalar. Jadi kita normalisasikan menggunakan standar scalar. Lalu kita tambung ke dalam variabel x train std wine. Nah, lalu di sini juga kita buat variabel x test std wine untuk mentransformkan nilai dari x test wine menggunakan standar scalar. Seperti itu. Lalu kita di sini membuat variabel ppn yang dimana memanggil library dari perceptron dengan eta 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya itu sama dengan 0. Lalu di sini kita fit xtrain std wine-nya dengan ytrain wine-nya. Nah, lalu di sini kita buat variabel ypred wine, yang dimana ypred wine ini dia menampung nilai prediksi dari xtest std wine, yang dimana untuk memprediksi dari xtest std wine ini caranya dengan ppn.predict, kita panggil library ini ppn.predict, kita prediksi kelasnya dari xtest std wine. Lalu kita print akurasi skornya di mana dengan parameter y-test wine dengan y-pred wine seperti itu. Kita periksa akurasi skornya. Kita jalankan terlebih dahulu datasetnya, lalu kita run. Nah, akurasinya itu 0,94 untuk wine data testnya sama dengan 0,2 seperti itu. Lalu bagaimana dengan 0,3?
Nah, ini sama persis seperti sebelumnya, hanya saja yang diganti adalah test size-nya. Jadi test size-nya cukup kita ganti menjadi 0,3, dan langkah selanjutnya juga sama seperti kita normalisasikannya menggunakan standar scalar, lalu kita di sini transform extend y-nya menggunakan standar scalar, lalu kita transform juga extend y-nya menggunakan standar scalar. Nah, di sini kita fit extend stdy dengan y train y-nya, lalu di sini kita buat variabel y prep y, yang dimana kita akan memprediksi kelas dari xtest stdy menggunakan library ppn.predict. Kita menggunakan perceptron seperti itu. Lalu di sini kita print akurasi skornya dengan parameter yang sama seperti di atas. Jika kita jalankan, nah akurasinya 0,96. Untuk 0,4 sama, ini 0,4 juga seperti ini. Kita tinggal ganti test underscore size-nya, lalu kita pakai fungsi standard scalar. Lalu di sini kita std transform, kita transformkan extend y menggunakan standard scalar. Lalu di sini xtest stdy kita transformkan ada xtest y-nya menggunakan standard scalar juga. Lalu di sini kita fitkan extend stdy dengan y train y-nya. Lalu kita masukkan ke dalam variabel y pred y, yang dimana y pred y ini dia akan memprediksi kelas dari xtest stdy, yang dimana dengan memanggil library dari ppn.predict. Lalu di sini kita print akurasi skornya jika di run, nah hasilnya 0,90 seperti itu. Oke, lanjut ke dataset Brisketser seperti yang diminta di sini, dataset y dan Brisketser. Nah, di sini kita panggil terlebih dahulu dataset dari Brisketser-nya dengan cara dataset.load_breast_cancer dalam kurung tutup kurung. Lalu di sini saya namakan variabel xbracer untuk menampung seluruh nilai atribut dari df bracer. Lalu di sini y bracer-nya saya panggil seluruh kelas, dan saya tampung seluruh kelas dari dataset Brisketser ini. Jika kita run, nah sudah. Jika kita ingin menjalankannya, berarti kita cukup membuat df bracer. Nah, di sini sudah tampil ya. Di sini merupakan target, di sini merupakan atributnya atau datanya. Lalu di sini merupakan targetnya, seperti itu. Ini atribut, ini kelas. Lalu di sini kita jalan untuk membuat data tes dengan 0,2, presentasi 0,2, 0,3, 0,4. Seperti tadi kita pertama test size-nya itu 0,2, di mana kita membuat extend bracer, xtest bracer, y train bracer, y test bracer menggunakan library train test split dengan parameter x bracer dan y bracer. Lalu di sini kita panggil standard scalar, lalu kita transform extend bracer-nya menggunakan standard scalar, dan xtest bracer-nya kita gunakan juga standard scalar untuk menormalisasikannya. Lalu di sini kita panggil, kita buat variabel ppn_bracer untuk memanggil library dari Perceptron dengan eta 0,1 dan random state-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkan extend std bracer dengan y bracer-nya ke dalam ppn bracer. Lalu di sini kita buat variabel y pred bracer, ppn_bracer.predict, xtest std bracer, kita predict data test dari std bracer ini menggunakan ppn bracer.predict. Lalu kita jalankan akurasi skornya mendapatkan 0,97. Lalu di sini kita ganti saja ini 0,3 untuk langkah-langkahnya sama. Kita run, dia akan menambah 0,93. Lalu di sini 0,4 kita ganti, dia akan mendapatkan nilai dari 0,96. Seperti itu. Nah, di sini bagging classifier when data test 0,3 seperti yang di sini ya. Nomor soal nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier Perceptron dengan dataset y dan Brisketser. Gunakan perbandingan test set 0,3, masing-masing gunakan perbandingan n_estimator sama dengan 100, 200, 300 dan tuliskan akurasinya. Oke. Jadi di sini kita panggil terlebih dahulu data test dari y
yang test size-nya itu 0,3. Jadi kita cukup panggil xtrain wine, xtest wine, ytrain wine, ytest wine, dan kita gunakan library train test split lagi dengan parameter x wine dan y wine, dan test size-nya itu sama dengan 0,3. Lalu kita di sini panggil standard scalar, lalu kita transformkan xtrain atau data train dari wine, kita transform menggunakan standard scalar, kita normalisasikan datanya, lalu kita normalisasikan juga xtest wine-nya menggunakan standard scalar seperti itu. Lalu di sini pertama kita tinjau dari wine and underscore estimator sama dengan 100. Di sini kita panggil ppn2 underscore wine, yang dimana dia menampung nilai menampung library dari Perceptron dengan kondisi eta sama dengan 0,1 dan random state-nya sama dengan 0. Nah di sini bagging classifier yang dimana di sini dengan parameter base estimator sama dengan ppn2 underscore wine. Lalu di sini n estimatornya sama dengan 100. Nah, maksud dari n estimator ini ada berarti berapa kali kita ingin memunculkan kombinasi dari prediksi menggunakan Perceptron ini dari bagging classifier ini. Seperti itu. Lalu n underscore job sama dengan -1. Lalu kita fitkan, kita extend std1, ytrain1 ke dalam BC, yang dimana BC ini merepresentasikan dari bagging classifier tadi. Lalu kita prediksi xtest std1-nya menggunakan bc.predict dan kita tampung ke dalam variabel ypret1. Lalu kita print akurasi skornya. Nah, berarti di sini akurasi dari bagging classifier-nya itu 0,944. Lalu untuk n estimator 200 sama, kita tinggal ganti n estimatornya sama dengan 200. Jika kita run, nah dia akan mendapatkan 0,944 juga. Jika 300, dia akan mendapatkan nilai 0,944 juga, seperti itu. Oke, lanjut ke Breeze Cancer. Nah, di sini kita panggil terlebih dahulu data testnya yang dimana menggunakan test size 0,3. Kita panggil menggunakan train test split dengan test size 0,3, panggil standard scalar, lalu xtrain bracer, xtd-transform, xtest bracer. Kita normalisasikan datanya. Lalu di sini jika sudah kita panggil terlebih dahulu ya. Di sini kita panggil terlebih dahulu yang data test 0,3 ini. Lalu kita run. Nah, di sini ternyata tadi saya lupa untuk menjalankan terlebih dahulu untuk data test 0,3-nya. Lalu di sini kita jalankan akurasi bagging of classifier-nya sama dengan 0,981. Di sini 0,981 dan di sini 0,981 seperti itu. Lalu di sini kita jalankan untuk data trace Breeze Cancer-nya sama dengan 0,3. Lalu kita n estimatornya sama dengan 100, ini sama seperti tadi, hanya saja menggunakan dataset yang berbeda, namun n estimatornya kita tinjau pertama dari 100 terlebih dahulu, seperti itu. Lalu kita jalankan 0,965, lalu kita ganti lagi menjadi 200. Nah, di sini 0,965 juga, lalu di sini 300 kita ganti. Nah, di sini 0,959 seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.